Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa ya untuk tetap semangat. Sudah siap hari ini untuk belajar? Wah, bagus. Hari ini bertemu lagi dengan ibu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang dongeng, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelum kita bahas materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Yuk kita lihat KD-nya dulu. Nah, hari ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang wawancara ya. Nah, ada yang sudah tahu belum wawancara itu apa? Baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber, pewawancara, apa ya? Narasumber adalah orang yang dimintai keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara. Lalu pewawancara itu apa ya? Nah, pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber. Nah, tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita perlu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, ketika membuat daftar pertanyaan, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa saja sih? Betul, apa? Terus? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Satu lagi. Bagaimana? Nah, kita singkat yuk supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Kita singkat dengan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, kata tanya apa biasanya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya yaitu pada percakapan antara Cynthia dan Budi ini. Cynthia bertanya, apa saja peralatan yang kita butuhkan untuk menanam tanaman Budi? Budi pun menjawab, kita membutuhkan pot, tanah, sekop, pupuk, dan bibit tanaman. Lalu,
kata tanya di mana untuk menanyakan apa ya? Bagus, untuk menanyakan tempat ya. Contohnya, percakapan antara Cynthia dan Budi lagi. Cynthia bertanya, di mana kita harus menaruh tanah ini? Budi pun menjawab, kita akan menaruhnya ke dalam pot. Nah, selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan yaitu untuk menanyakan waktu. Waktu ini bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan bisa juga tahun ya. Contohnya, Cynthia bertanya kepada Budi, kapan kita harus menyiram tanaman ini, Budi? Kita harus menyiramnya setiap pagi dan sore hari. Kemudian kata tanya siapa ya? Nah, kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Contohnya yaitu, siapa yang mengajari kamu merawat tanaman, Budi? Saya diajari oleh ibu. Lalu kata tanya mengapa untuk menanyakan apa ya? Kata tanya mengapa untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya pasti. Contoh, mengapa tanaman ini mati, Budi? Tanaman ini mati karena tidak pernah disirami. Nah, kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan keadaan. Contoh, bagaimana cara supaya tanaman tomat ini cepat berbuah, Budi? Kita harus rajin merawatnya, Cynthia. Nah, anak-anak, kira-kira kalau kita akan melakukan wawancara, perlu tidak tahapan-tahapan dalam mempersiapkan wawancara? Betul, perlu ya. Ketika kita melakukan wawancara, perlu untuk melakukan tahapan-tahapan mempersiapkan wawancara. Apa saja sih tahapan-tahapan tersebut? Baik, apa ayo? Betul, menentukan topik wawancara. Topik wawancara yaitu sesuatu yang akan kita bahas ketika wawancara, sehingga nanti pembahasan kita dalam wawancara itu terfokus ya. Nah, setelah kita menentukan topik wawancara, tahapan kedua yang perlu diperhatikan apa ya? Bagus, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Misalnya, topik wawancara kita adalah merawat tanaman. Nah, nanti kita mewawancarai dengan orang yang pandai dalam merawat tanaman ya. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui identitas narasumber secara umum. Sebelum kita wawancara, kita perlu tahu identitas dari narasumber yang akan kita wawancara. Misalnya, siapa namanya, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, seperti itu ya. Kemudian, tahapan yang keempat yaitu menghubungi atau mengonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Sebelum kita melakukan wawancara, hendaknya menghubungi narasumber terlebih dahulu ya, supaya tahu narasumbernya itu bisa atau tidak ya. Lalu kapan waktu yang narasumber bisa untuk kita wawancarai. Dan yang kelima yaitu membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini menggunakan kata tanya tadi ya, adik Simba. Masih ingat gak? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya? Kemudian yang keenam yaitu
mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Hal ini dilakukan agar kita tahu apa yang akan kita tanyakan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nah anak-anak, dari materi tadi kira-kira ada pertanyaan gak ya? Baik anak-anak, kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA ya. Bu Guru siap memberikan jawaban sepenuh hati. Alhamdulillah ya, telah kita lalui pelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita ulang dulu ya. Sudah dapat apa saja nih anak-anak belajar tadi? Bagus, pengertian wawancara, kata tanya, tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan ketika wawancara. Pinter. Nah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian benar-benar luar biasa. Sebelum Bu Guru salam, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.